Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Anda semua kelas 9 dalam pembelajaran dari IPS Terpadu bersama Pak Guru Paslah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu walaupun kita berada di masa wabah COVID-19 ini. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang materi benua Asia dan benua Amerika. Kali ini materi kita adalah membahas tentang benua Afrika dan benua Eropa. Tapi sebelum kita membahas benua Afrika dan benua Eropa, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan tentang letak geografis benua Afrika dan benua Eropa, menjelaskan letak astronomis benua Afrika dan Eropa, menjelaskan tentang kondisi fisik dari benua Afrika dan Eropa, menjelaskan letak dan luas dari benua Afrika dan Eropa, menjelaskan kondisi iklim, dan menjelaskan penduduk yang terdapat di benua Eropa dan benua Afrika. Baik, langsung saja kita bahas dulu benua Afrika. Kata Afrika itu berasal dari kata atau bahasa Ponisia, ya. Jadi Afrika itu berasal dari bahasa Ponisia yang mana asal katanya adalah Afer dan Isa, ya. Afer itu adalah debu, Ica itu adalah negeri. Jadi kalau digabung adalah negeri yang berdebu. Jadi itu sebenarnya asal kata dari Afrika. Sekarang kita bahas tentang letak dan luas dari benua Afrika secara geografis atau berdasarkan kenyataan di muka bumi. Sebelah utara dari benua Afrika itu dibatasi oleh Selat Gibraltar, Laut Tengah, dan terusan Suez. Jadi itu batas benua Afrika sebelah utara. Sementara batas sebelah selatan dan sebelah timur, ya, itu dibatasi oleh Samudra Hindia, ya. Sementara batas benua Afrika sebelah barat itu dibatasi oleh Samudra Atlantik. Jadi itu batas dari benua Afrika secara geografis. Bagaimana letak atau batas benua Afrika secara astronomis atau berdasarkan garis lintang dan garis bujur? Ternyata benua Afrika secara astronomis itu adalah 38 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, ya. Sampai 34 derajat lintang selatan. Sementara batas bujurnya adalah 51 derajat bujur timur, ya, 51 derajat bujur timur sampai 17 derajat bujur barat. Nah, ini batas wilayah benua Afrika secara garis lintang dan garis bujur, ya. Sekarang bagaimana luas dari benua Afrika? Ternyata luas dari benua Afrika itu sekitar 30.970.000 km persegi. Jadi sangat luas. Maka benua Afrika ini wajar menjadi benua terluas nomor 3 setelah benua Asia dan benua Amerika. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian dari benua Afrika. Kalau kita lihat di gambar, di sini ada Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Jadi, benua Afrika itu dibagi dalam 5 kelompok. Ada Afrika Utara, contoh negaranya adalah Mesir dan Maroko, ya. Dan ada Afrika Barat, contoh negaranya Ghana dan Nigeria. Terus ada Afrika Tengah, ya. Ini Chad dan Kongo contoh negaranya. Afrika Timur ada Ethiopia dan Somalia. Dan terakhir ada Afrika Selatan, contoh negaranya adalah Namibia dan Zimbabwe. Itu pembagian dari benua Afrika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi fisik dari benua Afrika, ya. Ternyata sebagian besar wilayah dari benua Afrika merupakan dataran tinggi, ya, dan ada juga banyak juga wilayah yang bergurun, ya. Contoh gurun yang sangat terkenal di benua Afrika adalah Gurun Sahara. Gurun ini sangat luas sehingga gurun ini dinobatkan sebagai gurun yang terluas di muka bumi.
luasnya adalah sekitar 9.065.000 km persegi. Dan di benua Afrika juga terdapat sebuah gunung yang sangat tinggi. Nama gunung tersebut adalah Gunung Kilimanjaro. Ketinggian gunung tersebut adalah 5.894 meter ya, di atas permukaan laut. Lanjutnya ada banyak ya, ada banyak flora dan fauna yang ada di benua Afrika. Terus juga ada sungai yang terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil ya. Dan ada juga lembah Sungai Zaire, yang ini merupakan lembah terbesar kedua setelah lembah Sungai Amazon. Kita lanjutkan, kita akan membahas tentang iklim di benua Afrika ya. Ternyata di benua Afrika iklimnya terdapat iklim sedang atau iklim subtropis ya. Ada iklim subtropis di wilayah selatan di sini. Yang kita tahu bahwa iklim subtropis itu mempunyai 4 musim ya. Dan juga di wilayah benua Afrika terdapat iklim tropis. Nah, iklim tropis wajar karena memang benua Afrika ini memang dilalui oleh garis khatulistiwa ya. Terus ada iklim gurun di sini. Ya, jenis iklim satu ini terdapat di wilayah Afrika bagian utara, ya, Afrika bagian utara dan bagian barat daya benua. Daerah beriklim gurun biasanya mengalami kering sepanjang tahun ya. Terus ada juga iklim Mediterania. Iklim satu ini terdapat wilayah paling utara dari sekitar Laut Tengah. Di sini, sekitar sini iklimnya adalah iklim Mediterania, dan ada juga daerah beriklim pegunungan. Karena jenis iklim satu ini terdapat di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Itu iklim yang terdapat di benua Afrika. Kita lanjutkan penduduk di benua Afrika ya. Ternyata berdasarkan data penduduk benua Afrika tahun 2016 itu lebih kurang 1,2 miliar ya. 1,2 miliar jiwa. Dan sebagian besar penduduk dari benua Afrika ini adalah merupakan bangsa Negro ya. Sedangkan selain itu ada orang Hamid yang berdiam di Afrika Utara, orang Negro sekitar 70%, dan penduduk lainnya. Ini contoh dari atau gambar dari penduduk dari benua Afrika. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benua Eropa ya. Kita akan bahasa Ponisia. Jadi Eropa itu asal katanya adalah Erebu, diambil dari bahasa Ponisia yang artinya terbenam atau tempat terbenamnya matahari. Secara letak dan luas benua Eropa, kita akan membahas ya, secara geografis atau letak berdasarkan kenyataan di muka bumi. Sebelah utara benua Eropa ya, dibatasi oleh Samudra Arktik ya. Sebelah utara dibatasi oleh Samudra Arktik, sementara sebelah selatan dibatasi oleh Laut Tengah atau Laut Mediterania. Sedangkan sebelah timur benua Eropa dibatasi oleh benua Asia atau garis Ural, dan sebelah barat benua Eropa dibatasi oleh Samudra Atlantik. Sedangkan secara astronomis atau berdasarkan garis lintang dan garis bujur, benua Eropa adalah 71 derajat lintang utara ya, 71 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang selatan, dan 9 derajat bujur barat ya, sampai 66 derajat bujur timur. Nah, itu adalah batas. Sekarang luas benua Eropa ternyata lebih kurang 10.180.000 km persegi ya. Cukup kecil karena benua Eropa ini merupakan benua yang terkecil nomor 2 setelah benua Australia. Kita lanjutkan sekarang pembagian dari benua Eropa ya. Di sini kita lihat Eropa itu terbagi ke dalam beberapa kelompok. Ada Eropa Utara, contoh negaranya adalah Irlandia dan
Denmark ya. Terus ada Eropa Barat, contoh negaranya adalah Inggris dan Belanda, ini Belanda. Dan Eropa Timur, contoh negaranya adalah Ceko dan Romania, ya, di sini. Terus ada Eropa Selatan, contoh negaranya Spanyol dan Portugal. Dan ada Eropa Tengah, contoh negaranya adalah Austria dan Swiss. Kita lanjutkan kondisi fisik dari benua Eropa. Ternyata benua Eropa sendiri merupakan gabungan dari beberapa semenanjung. Ada 2 semenanjung besar, yaitu daratan utama Eropa dan Skandinavia dan dihubungkan oleh Laut Baltik, dan 3 semenanjung kecil, yaitu semenanjung Iberia, semenanjung Italia, dan Balkan yang berada di bagian selatan yang menghadap Laut Mediterania. Sekarang topografi atau relief dari daratan benua Eropa itu sangat bervariasi. Sekarang kita lihat di sini di gambar ada Laut Kaspia. Ini terdapat di benua Eropa. Ini sebenarnya merupakan danau, tapi namanya adalah Laut Kaspia. Kenapa dikatakan laut? Karena memang danau ini sangat luas. Saking luasnya ini dibatasi oleh beberapa negara. Luas dari Laut Kaspia ini lebih kurang adalah 371.000 km persegi, ya, dunia. Terus di benua Eropa kondisi fisiknya terdapat sebuah gunung yang bernama Gunung Elbrus yang merupakan gunung tertinggi di benua Eropa. Tingginya merupakan 5.633 meter persegi. Selanjutnya di benua Eropa juga terdapat sebuah gunung yang sangat indah. Nama pegunungan ini adalah Pegunungan Alpen, ya. Terus ada juga dataran tinggi Vosges yang ada di Perancis. Kita akan bahas tentang iklim di benua Eropa. Ada beberapa pembagian iklim di benua Eropa. Yang pertama ada iklim laut, gitu. Iklim laut ini berada di Eropa bagian barat. Jadi iklim Eropa bagian barat ini dipengaruhi oleh iklim laut, karena memang mereka berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Terus ada iklim peralihan dari iklim laut ke iklim kontinen yang kering. Nah, jadi di sini ini adalah Eropa bagian tengah, iklimnya iklim peralihan dari iklim maritim, iklim basah ke iklim kontinen atau benua yang kering. Selanjutnya yang ketiga ada Eropa bagian selatan, ya. Eropa bagian selatan di sini. Ini iklimnya merupakan iklim laut Mediterranean, ya, di sini. Dan angin gurun yang panas sehingga cuacanya lebih panas sedikit dibandingkan yang di sini. Karena memang mereka berbatasan langsung dengan benua Afrika dan Laut Mediterranean atau Laut Tengah. Terus yang terakhir ada Eropa bagian utara di sini. Iklimnya memang dipengaruhi oleh iklim kutub memang karena mereka berbatasan langsung dengan kutub utara. Itu tadi pembagian iklim di benua Eropa. Selanjutnya kita akan membahas tentang penduduk di benua Eropa, ya. Pada tahun 2008 ternyata jumlah penduduk di benua Eropa itu 748 juta jiwa, ya. Kalau sekarang kayaknya udah sampai 1 miliar lebih, ya. Dengan angka pertumbuhan 0,06%. Ini angka pertumbuhan penduduknya memang tidak terlalu banyak. Sedangkan ciri-ciri fisik dari bangsa Eropa ternyata bisa dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada bangsa Nor, ya. Bangsa Nor ini rambutnya pirang, ya, rambutnya pirang, mata biru, tengkorak panjang dan muka agak sempit. Orangnya adalah orang-orang yang berada di negara Norwegia, Inggris, Denmark, Jerman, dan Belanda bagian utara. Itu mereka berasal dari bangsa Nor pada umumnya. Terus ada bangsa Alpen. Ciri bangsa Alpen adalah rambut dan mata hitam, tidak begitu tinggi. Kelompok negara ini, bangsa Alpen ini ada orang-orang Prancis, Belgia, Swiss, Polandia, dan Jerman bagian selatan. Yang terakhir ada bangsa Mediterranean. Ciri-cirinya adalah badan dan tengkoraknya menyerupai bangsa Nor, tetapi rambut dan matanya hitam, termasuk orang-orang Portugis, Spanyol, Italia bagian selatan, dan orang-orang Yunani. Jadi itulah ciri-ciri fisik dari bangsa Eropa. Sekarang tugas kalian, terutama untuk siswa-siswi MTSN 9 Kampar, tugas daring IPS kalian adalah
tuliskan nama negara dan ibu kota pada peta benua Afrika yang Bapak tandai dengan nomor-nomor di atasnya. Jadi tuliskan apa saja nama negara dan ibu kota yang Bapak tandai dengan nomor di atas pada gambar tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebutkan karakteristik atau tuliskan karakteristik yang terdapat pada benua Eropa. Sekian pembelajaran daring IPS pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.